Di barat itu Malaka, di utara itu Maluku oleh Spanyol. Itu kan jadi Maluku, Malaka dan Maluku gitu. Itu disebut dengan mirror system untuk wilayah trading atau wilayah perdagangannya. Dibilang Nusantara teh menjadi primadona pada saat itu. Terjadi peperangan di Laut Jawa. Jadi yang berperang itu Eropa dan bangsa Eropa lagi, bukan sama kita, tapi mereka memperebutkan kita. Di pemerintah Inggris dan Belanda itu tuh menukarkan sebuah pulau Run di bagian Indonesia Timur, Maluku, dengan New Amsterdam yang kita kenal sekarang itu dengan New York. Yang sampai sekarang kan masih bisa ditemukan beberapa koin Banten di Sungai Thames, guys, di Inggrisnya. Ada beberapa karung dan itu diduga saat mereka berlayar di sana. Halo guys. Ketemu lagi di Senandika Dokumenter. Ya, benar. Ya, seperti biasa guys, channel kita itu akan selalu berdiskusi tentang apapun yang menarik menurut kita ya untuk didiskusikan. Ya, gitu, guys. Nah, ini guys, ada yang harus didiskusikan nih guys. Mengenai kenapa ya kalau zaman dulu itu sistem untuk bertransaksi menggunakan barter, guys. Jadi kan masyarakat di Nusantara mengenal uang sebagai alat tukar itu di zaman sekarang itu ya. Kalau di zaman dulu kan sistem kapital ya, pengkapitalisasian gitu. Kalau zaman dulu misalkan kayak gini. Dian seorang petani nih, punya beras. Terus Anda seorang nelayan, punya ikan. Dian butuh ikan. Jadi saya beras ditukarkan kan, dibarter dengan ikan gitu. Kalau sekarang kan misalkan Dian butuh ikan, Dian nggak perlu barter gitu dengan barang-barang Dian. Apalagi ngejual HP guys, butuh ikan dijual HP guys, gitu. Sekarang kan dengan uang gitu guys. Ya guys, bisa dikatakan kan itu tuh udah jadi dalam garis besarnya itu kapitalis modern lah ya. Sedangkan kapitalis tersebut itu teh cikal bakalnya di Amsterdam, guys. Oke, guys, di Amsterdam ya. Nah, menjadi unik nih. Kan gini guys, yang uniknya. Setahu dia nih kan, Amsterdam itu dulunya hanya sebuah desa nelayan kecil gitu. Nah kan, kumahanya atau apa sih yang menyebabkan Amsterdam itu bisa menjadi anggap ya, kalau sekarang kan gede gitu. Atau bisa dikatakan menjadi pusat perdagangan di Eropa yang sangat penting di zaman dulu. Jadi historikalnya, sejarahnya seperti apa ya guys? Ya, jadi bisa dibilang kia Kang. Kan Amsterdam teh ya dulu kan desa nelayan kecil teh di tahun 1275 lah nya itu teh dianggap dianggap kelahiran resmi kota gitu. Terus kan bisa dikatakan kalau mau berdagang gitu kan, perdagangan jarak jauh teh di Amsterdam dulu nama dibiayai ku raja, ku bangsawan, terus sama keluarga pedagang kaya lah gitu. Kan itu resikonya sangat besarnya. Umpama nih jika si kapal itu tenggelam, modal kan bisa langsung hilang semua. Awalnya si Amsterdam teh memiliki satu masalah itu gitu. Yes. Ditambah lagi di tahun 1585-nya bisa dikatakan itu teh jatuhnya Antwerpen. Jadi di Eropa sana dulu itu pusat ekonomi sistem perdagangannya itu ada di daerah Eropa Utara. Jatuhnya Antwerpen ke tangan Spanyol itu teh memicu eksodus pedagang kaya ke Amsterdam. Digabungkan Amsterdam itu ya sedikit demi sedikit itu udah maju dengan teknologi kapalnya gitu. Jadi Amsterdam melompat dari kota pelabuhan aja gitu kan menjadi pusat dagang internasional terbesar di Eropa. Tapi bisa dikatakan Amsterdam itu lompatan terbesar nama pas abad ke-16-an. Oke, abad ke-16 ya gitu. Anggap hitungannya 1 abad ya. 1 abad itu kalau untuk suatu kemajuan guys, kebilang cepet ya. 100 tahun itu kebilang cepet guys. Sangat singkat gitu. Dibilang terbilang singkat. Nah, terus gini guys. Nusantara apakah ada pengaruhnya ke bangsa Eropa, khususnya Belanda nih, dari berbagai hal gitu. Termasuk tadi kan Anda
mengenai tadi perkembangan ekonominya, perdagangannya dan infrastruktur gitu. Nah, pengaruhnya gimana guys Amsterdam atau Nusantara itu terhadap Amsterdam dan sistem kapitalisasi ini guys? Nah, jadi kita mungkin lompat dulu ke belakangnya guys. Oke. Awal mula nama bisa dikatakan di tahun 1497 nya. Di situ kan sedang terjadi perbedaan paham lah pasca perang salib. Terus terjadilah ada dua ideologi yang dikuasainya itu sama bangsa Portugis dan Spanyol. Selain itu kan mereka juga sangat ingin mendatangi tanah yang dijanjikan menurut catatan atau menurut petanya Plato dan Marco Polo gitu ya, tentang tanah yang dijanjikan gitu kan, mengenai surga di timur. Nah, akhirnya itu kan mereka ke sini dengan perjanjian Tordesillas. Nah, di sini tadi ada Tordesillas itu ada sebuah wilayah yang dibatasi garis meridian 1550. Jadi analoginya mah perjanjian Tordesillas itu kita mempunyai bolu ya. Bolu kue bolu bulat gitu, dipotong jadi dua bagian. Di antara daerah baratnya itu didatangi atau dikuasai oleh Portugis. Nah, timurnya itu Spanyol. Jadi dibagi duanya antara Spanyol yang Portugal Portugis. Portugal. Guys. Ya Portugis. Ya Portugis. Tapi di tatanan dunia lama dulu, di tatanan kita itu guys ya, di barat itu kan memiliki Karatuan Maluku ya, yang didatangi si Portugis itu, dan di utaranya itu mempunyai Karatuan Malaka gitu. Itu tadi di barat itu Malaka, di utara itu Maluku oleh Spanyol. Itu kan jadi Maluku, Malaka dan Maluku gitu. Itu disebut dengan mirror system untuk wilayah trading atau wilayah perdagangannya. Tapi menariknya guys, bangsa Eropa itu memiliki 3 prinsip: gold, glory, dan gospel. Jadi sebenarnya tidak terlalu terus tentang rempah-rempah yang disebutkan di sejarah sekolah. Kekayaan mineralnya juga termasuk berarti guysnya. Kekayaan mineralnya kan tadi kayak emas. Iya kan, gold, glory, kekayaan atau kejayaan, dan gospel. Nah, menariknya guys, di perjanjian Tordesillas ini atau kedatangan awal mulanya bangsa Eropa, Portugis dan Spanyol ke sini itu mereka membawa misionaris. Ya, misionaris makan biasalah penyebar gitu kayaknya. Tugasnya untuk penyebar ajaran, ideologi. Penyebar ideologi. Nah, di catatan Nusantara juga membawa seorang misionaris itu dulu di tatanan dunia lama dulu, terus menemui Sri Baduga Maharaja Sunda. Gitu mereka udah banyak singkat cerita guys. Terus bisa dikatakan kan Nusantara ini disebut-sebut inilah tanah yang dijanjikan gitu, di mana 2 musim gitu kan, terus segala macam ada. Gunung Merapi ada. Kan gold itu sebuah mineral yang mereka anggap itu kolateral. Berharga pisan di sini tuh. Ya. Datang kabarna teh yang menyebarlah ke Eropa sana. Dari situ singkat cerita berbondong-bondong mereka teh ka dieu gitu guys. Berbondong-bondong ke Nusantara. Indonesia, Jadi dibilang Nusantara teh menjadi primadona pada saat itu. Terjadi peperangan di Laut Jawa. Jadi yang berperang itu Eropa dan bangsa Eropa lagi, bukan sama kita, tapi mereka memperebutkan kita. Dari situlah bisa dikatakan sistem pemerintahan dulu kan masih kerajaan juga ya, sama dengan kita karena tatanan dunia lama. Dipanggil lah tuh para petinggi Eropa teh. Geus cenah teh tong parasea lamun menurut mencek urang nama tong parasea gitu. Didirikanlah satu bendera yang didanai 17 asing. Ini kan sering disebut dengan Heren 17. Jadi mereka itu 17 orang direktur lah. Mereka mengatur semua kebijakan, perdagangan dan pelayaran VOC di Nusantara. Dari markas mereka di Amsterdam lah ke sini. Gitu. Jadi dari situlah awal mula. Nah, mengapa sih Nusantara teh ikut andil juga? Ikut andil juga dengan kapitalisme iya gitu.
Ya berarti guys tidak melulu mengenai bahwa Nusantara itu dimanfaatkan secara rempah-rempahnya atau bahkan secara kandungan mineralnya ya, termasuk tadi gold, emas gitu. Oke, jadi itu ya yang menjadi hubungan Belanda atau korelasinya menjadi pusat gitu ya. Pusat keuangan, bangsa pusat Eropa lah intinya, perdagangan, bangsa ya. Eropa itu pertama teh gitu. Yes. Lebih ke bangsa Eropanya gitu ya. Nah, Amsterdam itu meskipun mempunyai kesempatan ya untuk mengembangkan sistem ini gitu, tapi kan nggak bertahan lama gitu, nggak selamanya di zaman tersebut. Terus digeser kan pusatnya itu ke London gitu. Dari Amsterdam berpindah ke London. Nah, apa sih guys yang menyebabkan Amsterdam bergesernya itu terlalu cepat gitu, atau Amsterdam nggak bertahan lama secara mempertahankan sistem ini gitu guys? Sistem ini ya. Jadi kita nyambung nutadenya guys kan, awalnya VOC dibentuk dan sebagainya gitu. Yes. Nah ini kan jadi salah satu salah satu alasan kenapa Amsterdam teh menjadi pusat ekonomi di Eropa katanya Amsterdam. Pertama kan sistem yang dulu itu hanya raja, terus bangsawan, terus keluarga pedagang kaya doang ya anu bisa anu bisa berdagang lah gitu. Ikut andil teh. Nah, setelah ada VOC ini, perusahaan ini itu memiliki inovasi yang luar biasa, guys. Jadi penjahit bisa, tukang macul bisa punya andil juga gitu kan. Ketika 1 miliar ini udunan lah dikatakan mau udunan gitu dengan didanai 1 juta orang gitu. Bukan biaya. Bukan biaya gitu kan, ketika tenggelam si kapal tersebut ya rugi nanti segede yang ruginya nggak di satu gitu. Orang guys, jadi bisa rata gitu ya, kebagian ruginya semua. Yes, terus si yang menguntungkan juga si saham ini juga itu dapat diperjualbelikan gitu. Terus nyambung lagi ya ke pertanyaan Kang Dian tadi, kenapa sih Amsterdam tidak bisa mempertahankan? Jadi pertama ya, kita itu sering lupa nih, ada korelasinya juga dengan Nusantara di tahun 1667-nya. 67. Disebut nanti perjanjian Breda, guys. Oh, kumata guys, kumata asina. Ya, jadi di tahun 1626 Belanda itu kan mendirikan koloni dari awalnya Amsterdam jadi New Amsterdam di Pulau Manhattan tadinya. Tapi ketika tahun 1664 Inggris teh merebut kota tersebut tanpa pertempuran besar. Oh, tanpa ada perang, guys. Tanpa ada perang gede gitu. Ya, dan alasannya itu di perjanjian Breda ya. Jadi pemerintah Inggris dan Belanda itu tuh menukarkan sebuah pulau Run di bagian Indonesia Timur, Maluku, dengan New Amsterdam yang kita kenal sekarang itu dengan New York. Nah, pemimpin pertamanya itu Adipati York atau Pangeran York dari Inggris. Jadi diambil dari nama Adipati tersebut, Yorknya tersebut. Cuman kan jadi pertanyaan nama. Nah, si pemerintah Inggris tiba-tiba nuker ke pulau nu ada di Indonesia gitu. Seakan udah punya atau gimana gitu, sudah dibeli. Seakan gitu ya. Nah, geus meuli atau kumaha gitu kan. Nah, itu yang jadi pertanyaan teh gitu. Di tahun 1682 juga. Jadi di kita itu ya diundang tuh ke Inggris. Jadi duta di Banten itu mewakili bangsa Galuh yang diundang ya. Mereka itu anak Dipati Ukur dan anak dari Dharma Samida ke Inggris. 2 perwakilan itu ya yang mewakili duta dari Galuh atau Nusantara. Yes, keduanya itu kan diterima oleh Raja Charles II di Istana Windsor selama sekitar kurang lebih 3,5 bulanan lah. Wah, cukup lama guys. Dan mereka itu lama juga guys. Yes, dengan mendapat gelar Sir gitu, mereka itu dikasih gelar. Jadi setelah itu teh dikasih gelar Sir teh tuan, maksudnya Sir naon guys? Ya, Sir gitu, Sir tuan. Soalnya mungkin Sir itu dulu mah jadi sebuah gelar gitu, gelar kebanggaan. Gelar jika lamun nugas haji jadi sebut haji gitu. Kita kan bisa nemuin sejarah ini tuh atau catatan ini di Museum Inggris. Dikenal nate Sir Abdul dan Sir Ahmad. Siap guys. Kita gitu. Orang ira-ira ulin ke Inggris guys, orang cari tahu guys. Lanjut guys. Nah,
Nah, si Inggris teh, pemerintahan Inggris teh ingin ingin mengundang kedutaan dari kita gitu yang mewakili bangsa Galuh. Jadi saat itu pemerintahan Inggris teh kan ingin mempresentasikan aset-aset yang mereka pinjam, guys. Saat pertama kali Portugis masuk, asetnya itu emang sudah tidak disebutkannya. Nu inti nama ada gold, ada gospel, dan ada glory juga. Kejayaan. Atau disebut dengan 3G teh eta. Itu sebuah prinsip yang dipegang erat-erat oleh bangsa Eropa. Ketika untuk berlayar teh kan terkenalnya Eropa mah pelayar KB. Mereka dengan mempunyai atau memegang prinsip 3G, gold, gospel and glory teh. Gitu. Kenapa diundang? Sepenting apa gitu kan mereka teh si Sir Abdul dan Sir Ahmad iya teh karena membantu perekonomian dunia, guys. Yes, jelas satu guys, karena beunghar. Nusantara beunghar tuh, guys. Yes. Kan di bangsa Eropa mah sistemnya itu sudah kapital teh. Jadi disebut namanya ini tuh peminjaman aset kedua yang sampai sekarang kan masih bisa ditemukan beberapa koin Banten di Sungai Thames, guys, di Inggrisnya. Ada beberapa karung dan itu diduga saat mereka berlayar di sana. Nah, dari situ guys, kenapa bisa bergesernya si Amsterdam ke London? Jadi kan tahun 1788 ya tepat nama VOC dibubarkan karena ya kita semua tahu kan disebut nama gara-gara korupsi teh ya. Setelah korupsi teh ya baru abad ke-19 teh infrastruktur kolonial dan London teh sebagai mega city, kota besar. Kota megah. Ini bayangkan, guys. Mereka itu yang mengeksplorasi sumber daya alam di kita. Mereka itu kan berbisnis kopi, kina, teh, gula dan sebagainya. Karena banyak kan Nusantara terkenal dengan rempah-rempahnya, sumber daya alamnya. Jelas. Bahkan kan ini dikatakan bahwa ini tanah yang dijanjikan gitu, yang ada di catatan Marco Polo dan si Plato teh. Bayangin, guys, karena salah satu bisnis ini gitu kan bangsa Eropa teh membangun sangat pesat. Jeung bangsa Eropa teh memahami penting juga nih untuk mendukung perdagangan kan ya, membutuhkan transportasi dulu kan pakai kereta kuda, barulah dibangun iya non kereta Bandung Surabaya gitu. Lalu si rute Bandung Surabaya teh direkomendasikan lewat lagu naik kereta api ditulis sama Ibu Sud. Siapa ya nama asli Ibu Sud teh? Sarijah Niung gitu. Lupa Nah itu, guys. Jadi dari berbisnis itu juga kan mereka menjadi terkenal dengan British Tobacco, terus Belgian coklat, anjir terkenal pisan, guys. Kopi mah sudah pasti kan banyak. Jadi satu pertanyaan, tidak pohonnya di sana? Dulu ya, ada tidak pohonnya di sana? Yes. Bisa jadi ti urang, guys, ya, pohon mah. Sumber daya alamnya ti urang, guys. Cuma diklaim atau naon, tak apalnya. Ya tidak tahu lah, karena menurut catatan juga kan tadi ini bahkan kan diundang duta besar Banten teh 2 diundang sama Pangeran Inggris kan, itu salah satu bahwa bangsa mereka mah ternyata tidak melupakan jasa kita, cuman terkadang bangsa kita itu merasa merasa kecil terus gitu, merasa inferior, kecil, merasa kalah dengan rendah Eropa, diri wae inferior, rendah diri wae gitu, guys. Padahal dulu sehebat apa tuh kita tuh gitu diperebutkan menjadi primadona gitu, guys. Jadi kunci sebenarnya, guys. Nusantara kalau lihat fenomena ini menjadi kunci, guys. Iya, salah satu andil juga gitu dengan cukup besar, guys, andilnya sangat besar. Tapi mungkin ya bisa dikatakan karena apa yang kita ceritakan itu dalam konsep tatanan dunia lama, barulah diganti menjadi konsep tatanan dunia baru yang sekarang penuh dengan mesin uap, terus bangunan-bangunan tinggi ngaceng kala luhur, jeceng kala luhur, guys gitu. Yes. Ya gitulah sistem industri dari 1.0, 2, 3, 4 sampai sekarang sistem digital. Yes. Ya dari situlah. Oke, guys. Sangat menarik sekali ya
apa yang dibahas. Jadi mengenai tadi barter, terus Nusantara ikut andil terhadap perubahan infrastruktur dan tatanan sistem di Eropa, membuat perubahan besar gitu. Nah, sangat menarik sih guys ya mengenai hal tersebut. Jadi akhir abad ke-19-an ya, New York menjadi kota vertikal, lahan mahal dan populasi padat mendorong New York membangun ke atas gitu. Dibantu inovasi rangka baja, liftnya yang aman dan beton modern. Selanjutnya terbentuk gedung pencakar langit, skyscraper gitu guys. Nah, lahir menjadi New York simbolnya sebagai kota vertikal guys. Itu sangat-sangat ini ya. Jadi sangat ikut andil nih bangsa Indonesia terhadap kapitalisme. Jadi ayeuna mah maksudnya dari sumber daya ikut andil. Sistem nama kan dari luar gitu. Kapitalisasi teh. Jadi orang mah geus komplit guys. Dek ieu kumaha nya? Sudah kapitalisme kumaha. Soalnya lamun kita mau mengkapitalisasi teh kumaha guys? Pertama, di mana di situ ada emas, di situ pasti ada Gunung Merapi. Yes. Terkenal di sini Gunung Merapi banyak. Karena Ring of Fire guys. Ring of Fire dunia. Cincin api Pasifik. Jadi beda. Nah, konsep kapital jeung kita mah dulu di tatanan dunia lama gitu ya konsep nate. Jadi sumber daya alam teh pentingna energi gitu gitu guys. Untuk kestabilan, untuk ketahanan kestabilan alam, ketahanan. Cuman konsepna kapital bangsa Eropa sana mah digali, diangkat kaluhur jadi sebuah pos. Diekspos, dikaluhurkeun gitu. Jadi seolah-olah ini guys berharga gitu. Kan disebut berharga teh karena perjanjian semuanya. Yes. Karena ada sistem yang mengatur tadi guys. Gunanya apa? Teh. Ya. Gunanya apa coba ini gitu kan? Ditakolkan kan hulu nyeri. Jadi lebih berguna ketika masih di tanah kan. Kalau di kita di tatanan dunia lama mah guys. Yes, dengan sistem ini ya mungkin ada plus minusnya ya. Kita berbicara tentang keefisiensian gitu kan. Tadi Akang kan nyebut kalau aku punya sawah banyak pengen ditukar dengan ikan, masa aku kudu barter jeung sawah gitu. Terus lauk ikannya tuh kudu saku mah 1 juta truk gitu kan. Perbandingannya kan, jadi itu, perbandingannya. Ya, tapi dengan sistem ini ya ada plus minusnya. Mungkin plusnya yang kaya makin kaya, minusnya yang miskin makin miskin kalau tidak kita mengikuti alur atau aturan atau sistem. Ya. Yes, benar sekali. Tapi kurang lebih aku yang mendapatkan sebuah enlightenment gitu kan dari baca-baca guys. Yes. Yang terpenting mah gimana kita jangan merasa inferior diri guys. Dulu kita hebat gitu. Nah sekarang seolah-olah minder wae-nya ayeuna sakan minder wae Eropa. Seakan-akan kita teh minder wae jeung Eropa teh gitu. Tertinggal gitu. Padahal orang geus komplit guys. Geus komplit ayeuna. Geus komplit di sini. Ya. Ya itulah kurang lebih namanya dari kurang lebihnya seperti itu, walaupun ya masih banyak lagi data yang mungkin bisa kita sampaikan, cuman karena durasi belum cukup. Soalnya ini melebar kemana-mana juga guys. Yes. Ya, luas, yang terpenting kan saya pribadi ingin kita gitu kan guys pengen mengangkat bahwa Nusantara itu hebat. Benar sekali. Oke, kalau begitu teman-teman, jika kalian suka dengan konten-konten kita, terus kalian punya pembahasan nih atau request bahas ini lagi guys gitu kan, boleh di komen. Kalau suka di subscribe juga guys ya. Terima kasih banyak. Jaga kesehatan, kalian hebat guys. Bye bye.